Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat masyayikh Madrasah Tashwiqut Thullab Sanafiyah Kudus, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya. Dan yang terhormat pula para iksabiyun, teman-teman alumni TBS, baik yang ada di Jakarta atau di luar Jakarta, yang semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, di mana pada detik ini Allah masih memberikan anugerah kepada kita semua bisa bersilaturahim walaupun dalam dunia virtual. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Semoga tercurah sampai kepada kita semua nanti di hari akhir dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin ayyuhal iksabiyun rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan 2 poin yang terkait dengan masalah puasa, yaitu pertama, menggunakan siwak. Yang kedua adalah mandi di siang Ramadan. Kedua poin ini sering menjadi pertanyaan jamaah yang harus kita ungkap di sini. Pertama adalah masalah siwak. Siwakan adalah sebuah amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW dan para rasul-rasul terdahulu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli sholatin wa fi riwayatin ma'a kulli sholatin. Dalam riwayat lain juga dikatakan, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwakin. Akhrajahu Abu Nuaim bi sanadin hasanin. Wa qala aidan fadlus sholati bisiwaki 'ala sholati bi ghairi siwakin sab'ina dhifan. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah. 2 rakaat dilakukan dengan siwakan itu lebih baik daripada 70 rakaat namun dilakukan tanpa siwakan. Hadirin ayyuhal iksabiyun rahimakumullah, muncul pertanyaan, kalau sikatan bagaimana? Bisakah dimasukkan sebagai siwakan? Sikatan, gosok gigi yang sering kita lakukan pagi hari sebelum kerja atau apa, itu masuk kategori siwakan jika kita niati sebagai siwakan. Kemudian, bagaimana hukum siwakan dilakukan pada siang Ramadan? Siwakan pada siang Ramadan itu hukumnya sunnah kecuali dilakukan ba'da zawal. Di dalam kitab Taqriwatus Sadidah disebutkan, dalam Taqriwatus Sadidah halaman 76 disebutkan, hukumnya siwakan siang Ramadan adalah makruhun lis-shaimi ba'da zawali wahtarul Imamun Nawawi adamal karohati. Jadi siwakan kalau dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan bagi orang yang puasa adalah hukumnya sunnah kecuali setelah zawalus syamsi, setelah matahari tergelincir dari posisi di atas kita persis. Namun berbeda dengan Imam Nawawi yang beliau ini memfatwakan tetap sunnah walaupun ba'da zawal sampai maghrib. Beliau juga merujuk kepada pendapatnya 3 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali. Kemudian poin kedua berkaitan dengan masalah mandi di siang Ramadan. Mandi menurut hemat
pribadi saya itu ada 3 macam. Pertama adalah mandi adah, mandi kebiasaan. Kedua adalah mandi sunnah seperti mandi Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Yang nomor 3 adalah mandi wajib, yaitu mandi junub. Adapun jika yang pertama adalah mandi adah, mandi kebiasaan, jika dilakukan di siang Ramadan dan air masuk ke dalam jauf kita, maka itu maka puasa kita menjadi batal, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja, karena mandinya bukan mandi yang diperintah. Berbeda dengan mandi sunnah seperti mandi Jumat, mandi misalnya mau kumpul jamaah. Nah, kemudian mandi pada hal yang diperintahkan tersebut, ada sebagian air yang masuk dalam jauf kita, itu tidak membatalkan puasa selama itu kita lakukan di sesuatu yang amalan yang diperintahkan. Kemudian yang mandi yang ketiga adalah mandi wajib atau mandi junub misalnya, atau mungkin mandi haid, mandi nifas. Itu juga jika dilakukan di siang Ramadan dan air masuk, sebagian air masuk dalam jauf kita, dan itu pada basuhan pertama atau kedua atau ketiga, itu tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan air yang masuk dalam jauf kita itu pada basuhan keempat, kelima dan seterusnya, maka itu membatalkan puasa. Dalam penjelasan tersebut ada kalimat wa in amkanahu al-ghuslu qoblal fajri. Sekalipun orang yang mandi itu ada kemungkinan, artinya mampu untuk mandi sebelum fajar, maka jika dilakukan setelah fajar, setelah subuh, jika ada sebagian air yang masuk dan itu ada pada basuhan keempat dan kelima, maka puasanya menjadi batal. Dan penjelasan ini ada di kitab Bajuri juz 1 halaman, saya lupa persisnya. Dan cukup sekianlah yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe di channel Format TBS Jakarta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.